Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin yaumal qiyamah, amma ba'du. Ayyuhal kiram, ustadz ustadzah, ibu-ibu, bapak-bapak, pada kesempatan yang bahagia ini, pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa tilawah, dilanjutkan thalabul ilmi bersama-sama. Yang kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berpuasa sampai hari yang ke-23. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang tidak sampai 23, belum sampai. Ya, karena masih ada yang aktif gitu ya. Ya, jadi belum sampai 23. Ya, aktif itu aktivitas ya. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kita sudah 23, tentunya kita syukuri dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang kita ini lupa, lalai dengan nikmat syukur. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan diingatkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah satu saja, ya, dalam kalimat itu hanya mufrad ya. Artinya kalau kita hanya menghitung satu nikmat saja, la tuhsuha, tidak akan bisa mencapainya ya. Mohon maaf, ini saya hanya contoh kecil saja di anggota tubuh kita ini. Contohnya yang mungkin terlupakan oleh kita, yang mungkin seakan-akan tidak berfungsi, yaitu rambut. Kalau mata jelas fungsinya. Kalau rambut, kita pernah berpikir atau tidak, kurang tahu saya ya. Dari segi rambut saja, misalkan ini, rambut ini kan sama-sama rambutnya, tapi ternyata punya karakteristik yang berbeda. Rambut kepala ada, di bawahnya ada namanya rambut apa ini? Alis. Kemudian ada rambut idep, ada rambut hidung, ada rambut kumis bagi bapak-bapak, ada rambut jenggot dan yang lainnya. Nah, ini dari rambut saja ya. Loh ya, wes sasat golek liyane, rambutnya cukup rambut ini aja. Ya. Loh, ini rambut saja sudah. Dari rambut kepala saja, mohon maaf Bapak Ibu, sama-sama rambutnya, tapi ternyata punya tipologi yang berbeda. Rambut kepala ini bisa panjang 1-2 meter. Tapi ketika masuk di alis, kenapa ini kok rambut ini nggak bisa panjang? Lah ini mestinya tanya kita kepada bu dokter atau ahli kesehatan. Kenapa rambut alis ini nggak bisa panjang? Nah ini putranya Mbak Umi nanti yang bu dokter itu, nanti coba tanya nanti itu. Kenapa rambut alis nggak bisa panjang? Coba dibayangkan kalau rambut alis ini panjang sampai 15 cm begini. Kita mau melihat Pak Encep misalnya, itu harus begini, gitu kan? Harus dibalikkan begini karena ininya 15 cm. Kenapa ini nggak bisa panjang? Belum nanti di hidung. Coba dibayangkan kalau misalkan rambut hidung ini panjangnya 10 cm segini, terus kita pilek, terus ada upile yang grandul gitu kan ya. Loh ini misalkan gitu. Jadi sama-sama rambut saja ternyata punya tipologi yang berbeda. Nah ini kan patut kita syukuri ya. Kalau yang mata, tangan kan jelas fungsinya ya. Nah ini perlu kolaborasi dengan bu dokter, ahli kesehatan, perlu ditanyakan itu. Kalau yang jawabnya nanti Pak Warjiman ya nanti malah bingung nanti ya. Nah ini tanya nanti kepada
Itu ini contoh aja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah hanya salah satu, hanya biar kita ini ingat, oh ternyata salah satu nikmat Allah yang berupa rambut saja kita tidak bisa menilai dan tidak bisa menganalisa secara jelimet. Ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini aja pendahuluannya. Ya. Untuk selanjutnya saya hanya menyampaikan saja salah satu firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Ini nggak ada kuisnya ya, karena nggak ada hadiahnya. Nanti kalau ada kuisnya minta hadiahnya ke Pak Amin. Ya, daster ya. Di surat Al-A'raf ayat 176 itu kaitannya dengan tujuan Quran diturunkan kepada manusia. Jadi kita ini kan ada namanya nuzulul Quran, ada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di dalam bulan Ramadan ini ada peristiwa besar namanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kita ini perlu ada Quran? Kenapa diturunkannya Al-Quran? Nah, itu ada di Quran surat Al-A'raf 176, surat yang ke-7 itu Allah ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wa taba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina fa'aqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya secara bebas saja, mohon maaf nanti kalau agak nyimpang ya, monggo nggak ditegur. Jadi andaikan Allah itu berkehendak, niscaya Allah akan mengangkat derajat kita ini biha dengan Al-Quran. Jadi tujuannya Allah menurunkan Al-Quran ini sebenarnya ingin mengangkat derajat manusia, ingin dimuliakan kita ini. Karena kita tahu sejarah membuktikan sebelum risalah kenabian diberikan kepada Nabi Muhammad, di Mekah itu disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kebodohannya bukan karena bodohnya tidak tahu ilmu pengetahuan, tapi kebodohannya karena dia menggunakan tidak sesuai dengan kodratnya. Mohon maaf, kalau dulu kan bayi perempuan lahir ditanam hidup-hidup, ya kan, dikubur hidup-hidup. Sebelum ada risalah kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, itu ditunggu. Meskipun sekarang juga banyak zaman jahiliyah modern, itu kan banyak sekarang. Ya, mbah lanang mbah wedok ya digugurke ya saged. Ora santri lahir sakniki niku. Burung lahir niku lho dikopyok. Nah, kita rahim dikopyok. Niku sekarang. Ya. Lho. Nek dulu kan nunggu dulu dilihat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki ibarat, kalau perempuan aib. Tapi dulu Bu itu Bu ya. Nah, jadi itu kan aib tuh ketika lahir perempuan itu, ya. Atau nyembah berhala, padahal berhala nggak bisa memberikan manfaat, tapi disembah. Ya, jadi kembali ke awal yang tadi, tujuan utama adalah mengangkat derajat manusia. Kita ingin dimuliakan, ya. Mengangkat derajat para wanita. Padahal tidak sadar, padahal ibunya juga wanita kan, tapi ketika lahir bayi kok dikubur kan begitu. Padahal wanita itu kan termasuk barang antik, ya. Nun saya Bu ya, kan barang antik. Wanita itu kan perhiasan itu ya. Kalau di Quran surat Al-Imran ayat 14 itu kan disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar ila akhir. Dihiasi oleh kita ini rasa senang kepada wanita. Siapa yang nggak suka dengan wanita? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati ila akhir itu. Jadi wanita, putra, harta, tahta, Toyota, kuda, Jakarta, Innova, niku kabeh nyeneng. Ya kan, seneng kabeh. Maka nun sewu, kembali ke awal, tujuan utama diturunkannya adalah mengangkat derajat manusia. Ya. Kemudian ayat itu diingatkan, dilanjutkan, laling mboten beto kacamata dadi rada kabur. Berarti ketok tua ternyata ya. Nah, ayat itu kemudian dilanjutkan walakinnahu ahlada ilal ard. Halah kok itu kayak ngono.
kacamata silihan ya. Nggih. Ayat itu saya nggih, matur nuwun. Ya. Jadi ayat itu kemudian dilanjutkan walakinnahu ahlada ilal ard. Jadi akan tetapi manusia itu ahlada ilal ard, condong kepada keduniaan, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi sebenarnya Allah itu ingin mengangkat derajat manusia, ingin dimuliakan, tetapi kebanyakan manusia adalah condong kepada keduniaan dan hawa nafsunya. Kalau kita nggak punya keimanan, pagi semacam ini tuh enaknya ya memang leyeh-leyeh, tidur gitu kan. Kalau ingin mengikuti hawa nafsunya, ya. Walakin wattaba'a hawahu itu, dan mengikuti hawa nafsunya. Orang yang semacam itu diumpamakan famathaluhu kamathalil kalb. Orang yang semacam itu digambarkan seperti segawon anjing. Nah, anjing cilok asu ya engko jare sarung gitu. Mungkin memang jenenge niku kok napa sing diceluk Frankie kan nggih mboten pas ya. Ya memang jenenge niku kok segawon. Ning cah sakniki nggih mboten ngerti segawon kadang-kadang nggih. Jadi orang yang semacam itu digambarkan famathaluhu kamathalil kalb, diumpamakan seperti segawon. Kalbun ya, nun sewu pronunciation-nya kalbun sama kalbun beda. Nek kalbun kan hati, nek kalbun anjing. Ini kadang-kadang mengucapkannya beda. Pak Warjiman itu kalau dulu merayunya kan namamu telah terukir dalam kalbuku gitu ya. Padahal artinya maksudnya ke hatiku, tapi terukir dalam anjingku. Nah, itu kan keliru nanti ya. Nah, karena itu kalbu sama kalbun. Famasalu diumpamakan seperti itu. Kenapa seperti anjing? Ayat itu dilanjutkan, anjing itu punya karakteristik intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Anjing itu dihalau, digusah, ya melet-melet. Nah, au tatrukhu yalhath, ditoke, ya melet-melet. Niku segawon. Lho segawon lho niki nggih. Dadi segawon niku ora enak kok segawon iso mingkemi mboten enten. Ya, segawon itu mesti melet-melet. Autat, jadi intah mil alaihi yalhat autat ruyalat. Jadi dihalau ya melet-melet, ditoke ya melet-melet. Nun sewu kula wangsuli ini digambarkan seperti segawon tapi dari Al-Qur'an nggih. Jadi kalau kita mungkin ada yang begitu di antara saudara-saudara kita yang jauh di sana. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus punya keyakinan yang benar? Kita harus punya keyakinan yang benar kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Apa yang disampaikan kita selama sebulan ini kan kita ini kan diberikan jamuan santapan selama 1 bulan. Ya, dengan berbagai macam menu. Ya, menu hari ini anggap aja ini sambal goreng teri gitu aja lah ya. Kalau yang kemarin-kemarin anggap aja menunya ya bebek goreng, ayam goreng gitu. Nek sore pagi ini cukup sambal goreng teri, jadi ya cilik asin tok gitu. Ya. Menunya kan itu kan kita sebulan ini kan itu. Kalau kemudian kita ini diberi peringatan atau tidak itu melet-melet ya nun sewu itu nanti tidak digambarkan kayak segawon gitu ya. Menunya kita kan di bulan Ramadan ini kita kemarin juga sudah disampaikan ya. Siapa itu Pak kemarin Pak Joko Sarjono ya, kemarin jawabannya dari Bu Miati itu kan di surat Al-A'raf 172 kan begitu kan, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah itu innakuna an hadza ghafilin. Jadi ketika kita ini di alam roh, kita diberikan sebuah perjanjian, misalkan ghalidho, perjanjian yang sangat kuat, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Maka jawabnya qalu bala syahidna, sendika dawuh Gusti panjenengan pangeran kula. Innakuna an hadza ghafilin, supaya antakulu yaumal qiyamah, supaya nanti di yaumal qiyamah kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Nah, kemarin Ustadz Encep sudah menyampaikan tentang tanbihul ghafilin, tentang samarkoni itu tadi ya. Itu kan bahasa Qur'annya kan itu innakuna an hadza ghafilin itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah di bulan Ramadan ini
Banyak sekali nasihat yang diberikan pada kita. Yang kita laksanakan, menu yang paling utama yang jelas puasa. Menu yang kedua tilawah. Kita baca Quran ini saja sudah berapa ini pahalanya. Dulu juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Kasubag itu. Jadi keutamaan baca Quran itu man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Wal hasanatu bi asni amsilaha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nah, itu ada di Quran. Ketika kita baca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ini satu huruf, padahal Quran itu berapa huruf? La aqulu alif lam mim. Ketika kita mengaji alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itu baru alif lam mim. Belum bismillah. Bismillah itu pinten hurufnya itu? Ba, sin, mim, jirolu dan seterusnya. 19. Kok hafal? Wis tak hitung ya. 19 huruf itu ya. Itu sudah bismillah. Padahal bismillah dalam Al-Qur'an itu ada berapa Mas Amin? Nah, 114. Tapi ya dibantah nanti. Kan ada satu surat yang enggak ada bismillahnya gitu. Di mana? Di surat Al-Qur'an ya. Di surat di surat At-Taubah tanpa bismillah, di surat An-Naml nggih Pak nggih. Nah, di surat An-Naml surat 27 ayat 30-nya itu. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka ada surat 14. Tapi kalau surat 14-nya itu dijawab di setiap awal surat kan salah. Karena yang satunya dimakan semut tadi. Di surat semut surat yang ke-27 ayat 30 itu. Nah, ini contoh aja bismillah. Belum yang lain-lainnya. Ada berapa surat itu? Ada 114. Ada berapa ayat misalkan? Nah, ayatnya ada berapa Pak Amin? Nah, ayatnya kan ada dulu kan guru kita ngajari kan ada 6.666 ayat. Tapi nuwun sewu, pernah nggak kita menghitung? Nah, sekali-kali kita browsing. Ternyata tidak ada itu. Kalau kita lihat itu, saya pernah ngajak ngitung murid-murid itu, saya suruh ngitung Al-Fatihah sekian, Al-Baqarah 286, Al-Imran 200 sampai An-Nas, itu hanya ada 6.326 sekian gitu. Nuwun sewu jenengan browsing itu. Ada yang punya pemahaman jumlahnya ayat itu 6.326. Ada yang bilang 6.317 atau 14 atau 15 itu. Ada beda-beda. Tetapi kok kita bisa 6.666 ayat? Dari mana? Ya, itu kan ternyata kita kan sama kan, gurunya kita dulu gitu. Tapi ternyata selisih ratusan kan tidak mungkin. Ya, kita bisa kita hitung. Surat pertama sampai surat yang terakhir dari 114 itu ada jumlah ayatnya. Tapi kalau selisihnya hanya beberapa saja itu maklum. Ya. Tapi kok dulu kok 6.600, padahal ternyatanya 6.325 atau 26 atau yang ada yang bilang 6.314 atau 17 itu. Nah, ini contoh saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini menu-menu yang kita di bulan Ramadan ini. Karena saya masih ingat dulu juga Pak Encep juga menyampaikan kita ini kan imanan wahtisaban. Wahtisaban itu kan harus dengan ikhtisab dengan perhitungan yang matang, ya. Jadi ada program yang jelas di bulan Ramadan ini. Programnya tadi jelas puasa, ada membaca Quran, terus kemudian ada buka bersama pasti ya, bukan itu ya. Nah, termasuk qiyamul lail dan sebagainya itu kan janjinya Allah kan begitu kan. Man soma dan man qoma Ramadhana itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, agenda yang terakhir menurut saya yang masih ada kaitannya dengan bulan Ramadan nanti adalah kita nanti selepas bulan Ramadan masih agenda yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Di hadis itu disebutkan man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyam dakhri kulih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun. Nah, berarti kan syaratnya harus puasa dulu Ramadan, kemudian baru puasa 6 hari ya. Nek masalah ibu-ibu yang punya hutang ya monggo nanti itu urusannya jenengan dewe ya, jenengan sarutang di lain waktu ya. Nah, jadi kita nanti ada program yang belum terselesaikan tapi ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Ini kadang-kadang ya ada yang bilang nek ngono penak puasa 6 dino tok ya ndak bisa. Ini ada kaitan dengan bulan Ramadan ya.
Kalau Rasulullah menyampaikan itu sama dengan setahun, karena memang Rasulullah nun sewu nek bahasa wong Jawa ora berwaton ngomong ning ngomong ngawaton. Ya. Kenapa Rasulullah berani menyampaikan itu? Karena memang ada dasarnya. Kalau kita baca Quran di surat Al-An'am, surat yang ke-6 itu, ayat 160, di sana disebutkan manja abil hasanati falahu asru amsilaha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan. Berarti kalau kita itu puasa 1 bulan, itu sama dengan 10 bulan. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Maka ikutilah 6 hari di bulan Syawal. 6 hari berarti 60 hari. 60 hari kalau dikonversi ke bulan berarti 6 bulan. 2 bulan. 2 plus 10 sama dengan 12. Berarti benar Rasulullah ngendikonipun leres. Ini ora dijelaskan gitu ya. Nah, ini jadi program kita nanti terakhir di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, kembali ke depan nun sewu tadi kita judulnya di surat Al-A'raf 176. Ya. Jadi kita kembali ke sana sehingga kita ini Bapak Ibu semuanya dengan adanya ada nasihat selama 1 bulan ini diharapkan kita bisa mencernanya supaya memang kita diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau kita nanti ngikuti seperti tadi famathaluhu kamathalil kalb, ya, famathalu kamathalil diumumkan seperti anjing tadi, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah. Fa aksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakan kisah itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpikir. Surat Al-A'raf tadi 176. Kalau kita tidak melaksanakannya itu, konsekuensinya nanti di surat Al-A'raf ini di ayat 179-nya. Nun sewu jenengan cek nanti Mbak Menawi kula klentu. Ya. Di surat Al-A'raf 179 Allah ngendika walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhallu ulaika kal an'am bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Nah ini juga sama, ghafilun. Ya. Jadi kebanyakan manusia dan jin nanti merupakan bahan bakarnya api neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak untuk memahami ayat Allah, punya mata tapi tak melihat, punya kuping nggak mendengar. Itu bimbo ya. Tapi bimbo itu ngambilnya dari Quran, bukan Qurannya ngambil dari bimbo gitu ya. Jadi punya hati tidak untuk memahami ayat Allah, punya mata tidak untuk melihat. Melihat itu ya artinya melihat firman-Nya Allah, baik itu ayat as-sam'iyat ataupun ayat kauliyah. Baik itu ayatul Quran, ayat yang berupa bacaan firman-Nya Allah, ataupun ayatul jauriyah berupa alam semesta ini. Nah ini kan diingatkan oleh Allah tadi, termasuk adalah punya kuping tapi tidak untuk mendengarnya. Maka hadis Rasulullah mengingatkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban wala takun khamis fatahlik. Itu jadilah kamu sebagai orang yang pengajar kalau memang bisa, kalau tidak bisa menjadi seorang murid, atau enggak paling enggak jadi mustami. Nek mustami ora iso karena menun wis budek wis tuwa, ya muhiban paling enggak seneng, seneng orang bermain itu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Is ora gelem ngajari, ora gelem sinau, ora gelem ngrungokke, ndak mau senenge ora gelem. Kadang-kadang nun sewu pengajian ngaten iki lho ya, nun sewu niki. Kadang-kadang di rumah itu aja pengajian gini, nah ibu-ibu ini biasanya. Itu hari kata yo meneng antenge jebule dolanan HP yo. Niku ibu-ibu ya, ibu sana itu biasanya kan gitu, diem. Makanya betul. Ya, makanya betul kalau di Quran itu dulu juga sudah disampaikan itu nanti di yaumul qiyamah itu nanti yang diminta pertanggungjawaban jari jemari ini di surat Yasin surat 36 ayat 65 itu. Jadi al yauma nahtimu ala afahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari kiamat nanti mulut dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangannya bercerita.
Oh ternyata sekarang terjawab. Oh ternyata sekarang yang banyak bercerita juga jemari kita. Kita mesam-mesem suami istri gitu. Ternyata suami istri sing iji karo kidul omah, karo iji lor omah. Itu sana, ya. Itu gara-gara HP. Dan ini saya pernah mendapat cerita betulan sungguh-sungguh terjadi. Saya pernah tanya pada teman saya, Mas, HP-mu mana? Kebetulan dia bakul ayam gitu. Saya tanya gitu ya. HP-mu mana? HP saya tak banting, tak gua. Lah ngopo? Goro-goro HP iki aku kehilangan bojo gitu. Loh iya itu cerita betulan itu ya. Ya. Makanya HP ini memang hati-hati, kadang-kadang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Loh iya, kadang-kadang begitu. Apalagi kalau momen-momen ini nanti Idul Fitri, kemudian ada apa? Reuni atau ahlen atau apa, itu hati-hati nanti itu. Kalau nggak CLBK nanti kambuh nanti. CLBK itu artinya cucian lama belum kering. Nah, gitu kan. Hati-hati. Makanya kita ini kadang-kadang juga baik, tapi kadang-kadang mudarat. Ya. Maka ketika ada berita kita untuk mengantisipasi ini di surat Al-Hujurat surat 49 ayat 6 Allah ngendika ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin. Jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa berita, tabayyunkan. Kalau benar baik, bolehlah kita lanjutkan. Tapi kalau benar tidak baik, jangan dilanjutkan. Engkau tidak ghibah. Apalagi tidak baik dan tidak benar, engkau tidak jadi dzon, karena dzon itu bahaya. Ya, dzon itu bahaya. Jadi kita berprasangka yang jelas tidak tahu. Contohnya nih suami istri dzon itu udah bubar itu nanti. Ya, dzon itu nih bahasa saya itu membuat soal sendiri dijawab sendiri. Itu misalkan ibu-ibu ini punya suami kemudian pulangnya malam. Kemudian dia tidak tanya pada suaminya, cuma dia tanya dalam hati sendiri. Duh masku kok mulih kan ya? Oh mesti iki yang ngene si ai ya. Itu kan membuat pertanyaan dijawab sendiri. Nah ini kan tidak boleh nih dzon. Ya, ini bahayanya dzon. Ya, nun sewu ini juga saya juga pernah dapat cerita dan ini terjadi. Ini kacamata dzon. Ada suatu ketika seorang suami istri, suaminya meninggal dunia. Nah, kemudian istrinya ini ternyata kebetulan suaminya meninggal dunia di musim kemarau. Nah, istrinya ini setiap pagi dan sore nyirami makamnya suami itu. Sehari dua hari biasa, tapi sampai berlanjut seminggu dua minggu menjadi heboh. Kenapa? Kelompok sini, RT sini menyebutkan, wah, ibu-ibu menyebutkan, oh hebat ya si fulanah itu. Begitu setianya ditinggal oleh suaminya tiap pagi dan sore nyirami kuburannya. Tapi yang kelompok bapak-bapak sini menyatakan, oh Mbak Fulanah ini stres kayak gitu ya. Wong sudah meninggal kok disirami terus gitu. Nah, kira-kira antara stres dan setia bener mana Bu? Iya, setia ya. Iya yang jawab jenengan kok ya. Iya. Karena ini heboh akhirnya dipanggil ibu ini, Bu, panjenengan ini membuat heboh warga sini. Jenengan mengadakan konferensi pers di sini, Bu gitu. Iya, akhirnya dipanggil ke sini kemudian oleh Pak RW untuk memberikan penjelasan. Maka ibu ini kemudian memberikan penjelasan. Apa penjelasannya? Bapak Ibu yang kami hormati, dulu waktu sebelum kami nikah kami sudah membuat perjanjian hitam di atas putih bermeterai 6.000. Isi perjanjiannya adalah nanti kalau kita sudah menikah dan siapapun yang sudah meninggal duluan tidak boleh menikah sebelum tumbuh rerumputan di atas makamnya. Setia nggih Bu nggih? Iya. Pripun Bu? Dulu saya membuat perjanjian, pokoknya nanti boleh nikah setelah tumbuh rerumputan di atas kuburnya. Bapak-bapak kecewa, tak kira stres jebule ndang pengen nikah toh. Ibuke ya ngeten. Lah itu kalau dilihat dari kacamata dzon, maka inilah bahayanya dzon, nggih. Ya, padahal gandang pengen nikah gitu ya. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, waktunya habis nggih.
Ini udah kulkas ini baru 7 menit saja malah kebablasan ya. Ibu bapak yang kami hormati, sedikit ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari kita belajar bersama-sama sebagaimana pesan tadi dari Al-Quran tadi, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ala tawil ila akhir. Saya kira begitu. Ada kurangnya mohon maaf, bila ada salahnya itu semata-mata dari saya pribadi, dan jika ada benarnya mudah-mudahan itu hidayah dari Allah, dan itu untuk terkhusus untuk menasihati diri saya sendiri. Dan memang kalau memang itu juga baik dengan gunakan nggih monggo, nah tidak baik dengan buang ke kali saja ya, anggap saja tidak ada suara ini tadi. Saya kira begitu. Ada dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.